Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan ya satu agenda terakhir dari kelas Kanva ABCD Batch 36, yaitu penutupan kelas. Semuanya tentu dalam keadaan sehat walafiat ya, alhamdulillah pada pagi hari ini. Walaupun mungkin yang bisa hadir tidak sebanyak ya pesertanya ya, mungkin banyak juga yang punya agenda yang lain, tapi tidak apa-apa. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir, Mbak Astriani, Mbak Dian, Mbak Tri Utami, Mbak Mamduha, Bu Diah, dan Mbak Risa Amalia ya. Semoga nanti yang lain segera muncul nih. Alhamdulillah ada tambahan lagi yang gabung ya. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, proses belajar di kelas Kanva ABCD Batch 36 sudah berjalan dengan baik. Ya, teman-teman sudah mengerjakan semua tugasnya sebanyak 10 materi ya, dan ini sebagai penutupan di mana saya ingin bertemu langsung ya, bertatap muka dengan teman-teman semua peserta ABCD Batch 36, di mana kalau selama kelas berlangsung kita hanya via teks ya di Telegram ya. Nah, sekarang kita punya kesempatan via Zoom ini, teman-teman saya beri kesempatan untuk menyampaikan kesan-pesannya, kemudian boleh juga mungkin bertanya gitu ya terkait dengan Canva yang mungkin saat di kelas belum tersampaikan gitu ya. Nah, silakan biasanya di sesi pertama ini yaitu sesi dari cerita peserta ya, atau bisa juga disebut ya penyampaian kesan dan pesan lah gitu ya. Boleh juga beri masukan kepada kami gitu ya. Silahkan teman-teman boleh menyampaikan pengalamannya ya, atau apa yang mungkin dialami ketika kelas berlangsung, kesulitannya atau mungkin apakah lancar semua gitu ya. Tidak ada kesulitan apapun ketika mengerjakan tugas gitu ya. Dan nanti juga kita akan ada pengumuman peserta terbaik masing-masing grup ya, setiap grup. Nah ini alhamdulillah sudah bertambah, ada Mbak Setiani Safitri yang sudah hadir ya, ada Mbak Hikmah, semoga yang lain nanti juga segera ikut menyusul ya. Baik, tidak panjang lebar pembukaan dari saya, saya akan kasih kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan kesan pesannya selama mengikuti kelas ABCD Batch 36. Silakan, siapa yang mau duluan? Atau Mbak Setiani yang sudah siap dengan kameranya ini? Silakan Mbak Setiani Safitri untuk menyampaikan. Diklik Mbak ininya mic-nya biar bisa ini terdengar suaranya. Masih mute, diklik itunya mic-nya di bawah. Oh ya. Oke. Tadi loading apa ya? Ya. Loading sayanya? Iya. Oh. Tapi yang lain bisa mendengar suara saya dengan baik? Suaranya tapi masuk? Terdengar? Udah sekarang udah. Iya. Lagi Zoom. Iya. Sebentar, mohon maaf yang lain saya mute dulu ya. Mbak Setiani silahkan. Mata raksasa, kamu dapat itu dari mana? Ya Teh. Oh itu suaranya dari Mbak Setiani ya? Enggak, suara TV-nya dari Mbak Setiani memang. Iya. Anaknya lagi ikutan nge-zoom. Oh iya silakan. Di mute aja. Apa? Kan. Enggak usah. Enggak tadi itu TV atau apa ya? Mungkin yang dikecilin. Suara TV itu di Mbak Setiani. Kecilin YouTube-nya. Soalnya Mbak Setiani kan nggak pakai headset ya, jadi
suara yang di sekitarnya juga masuk. Iya. Kecilin sayang. Lagi satu lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Udah. Sedikit aja suaranya. Sedikit aja suaranya. Nah. Tuh. Dah. Ya, silakan Mbak Setia Nisa Fitri. Gimana teh? Loading. Ini sharing pengalamannya selama belajar di kelas Canva Oh, BCD 26. sharing. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan yang sakit semoga diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selama mengikuti kelas ABC kemarin, alhamdulillah senang banget, banyak banget ilmunya, dan banyak banget kejutan yang aku tuh nggak tahu gitu. Ini tuh sebenarnya apa ya, mau belajar apa gitu. Pas dilihat, oh ini, ternyata masih banyak yang belum aku ngerti. Dan dari situ, dari kelas itu alhamdulillah jadi bertambah ilmunya, dan alhamdulillah juga bertambah juga follower Facebook, bertambah juga like-an Facebook. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Pokoknya tinjauannya tuh sampai ribuan, sampai ribuan. Aku tuh nggak pernah. Tadinya cuma paling mentok di 900. Ini sampai mencapai 2000, ada yang 2000. Masya Wih, Allah. keren. Masya Allah. Gara-gara itu postingannya tuh gara-gara ya yang banyak di like-nya itu yaitu banyak tugas-tugas dari ABC itu. Ya mungkin karena itu ya hashtag apa ya? Yang tag itu ya, teman Iya, FB katanya. Iya mungkin juga karena kan itu hashtagnya yang sudah sangat sering ya, setiap batch itu kan itu aja hashtagnya gitu, up terus gitu jadinya. Pokoknya makasih banget, pokoknya seneng banget. Jadi makin penasaran pengen ikut lagi, tapi nanti dulu jeda dulu kata ayah, nanti dulu kita lihat dulu katanya, jangan sampai ini tuh hanya iya galon. Oh bentar ya Teh, lagi ini dulu pesen galon. Bentar. Iya. Ya, ini bukan. Oke, itu ya sekilas tadi cerita dari Mbak Setia Nisa Fitri. Alhamdulillah ternyata dari tugas-tugas yang diposting di sosmed, tugas-tugas kelas Canva ABCD itu bisa menaikkan follower, kemudian mungkin juga interaksi gitu ya, interaksi, kemudian impressionnya atau jangkauannya itu juga sekarang di Facebook tuh sangat bisa terlihat juga ya statistik atau traffic dari postingan kita itu yang terbaru dari Facebook mode profesional Facebook ya, sehingga kita bisa lihat sebenarnya jangkauan dari postingan kita itu seberapa gitu ya, atau kalau di YouTube viewernya berapa gitu, itu bisa kita lihat dari impressionnya gitu ya. Betul seperti itu. Itu meskipun yang pertemanan aku tuh nggak nyampe 5.000, tapi itu tuh sampai jangkauan postingan itu sampai 10.000. Iya. Jadi kalau sekarang itu ya seperti itu, seperti di TikTok mungkin, di Instagram ya. Jadi sekarang itu jumlah follower itu jumlah jangkauan dari postingan kita itu bisa melebihi dari jumlah follower kita gitu ya, seperti itu. Impression itu ya atau jangkauannya sebenarnya kayak seperti viewer juga. Tapi kalau follower kan emang yang emang memfollow kita gitu ya, tapi kalau impression tadi atau viewer itu bisa melebihi dari jumlah dari follower kita gitu ya. Nah seperti itu. Jadi memang sekarang itu yang jadi utama adalah konten. Jadi nanti dari konten yang baik itu akan meningkatkan mungkin awalnya viewer dulu gitu tadi atau jangkauannya yang meningkat, tapi setelah itu mesti mereka juga kalau melihat konten kita bagus, mereka juga mesti akan follow ya. Jadi enaknya sekarang menggunakan mode profesional Facebook itu bahwa tidak ada batasan pertemanan. Kalau dulu kan pertemanannya hanya sampai mentok 5.000 udah gitu ya. Kalau sekarang kan mereka bisa follow juga gitu ya. Tanpa berteman. Ya, tanpa berteman seperti itu. Jadi saya pun dulu sempat kaget karena
teman saya itu ya hanya mentok di 5.000, tapi ketika saya berubah ke mode profesional Facebook, itu tiba-tiba jumlah followernya kok jadi 12.000 gitu ya. Jadi Iya. iya, ternyata itu kan digabung ya antara yang berteman dengan yang tidak gitu. Jadi kalau sekarang kan yang munculnya adalah jumlah follower ya yang di Facebook pun gitu seperti itu. Jadi itu yang semakin meningkatkan juga jangkauan dari postingan kita di Facebook. Ada lagi Mbak Setiani? Udah, pokoknya senang banget, takjub, keren pokoknya keren. Ya Mbak Setiani ini saya ingat banget ketika mau daftar juga, ya ini perjuangannya luar biasa gitu. Iya, aku kan di hutan, itu lagi di sekolah, ini kan di sekolah, itu di hutan, semuanya tuh hutan. Itu hutan. Hutan apa Mbak? Hutan apa? Hutannya banyak, ada isinya jagung. Kita pas masuk itu hutan jati dulu, kita hutan jati dulu ke atas, baru sampai ke sekolah. Ini tuh sekolah salah satu suami saya tuh ngajarnya di sini gitu. Jadi kita kalau Sabtu Minggu bisa di sini sama anak-anak. Nah, dari sekolah ke rumah itu jauh banget, apalagi rumah itu pas masuk itu mungkin adalah teman-teman pernah lihat postingan aku itu, isinya yaitu hutan. Jadi sebelum masuk ke rumah itu, sebelum masuk dari jalan raya itu, ya lewat dulu hutan gitu. Jadi susah banget mau berapa ikutan jam, Mbak? kelas. Kalau berapa jam dari jalan raya? Sih enggak, paling 15 menit dari jalan raya. Cuma kalau misalnya pas masuk banget gitu kan, itu juga ada yang jalan raya ke atasnya juga ada emang banyak perumahan. Cuma kita itu kebetulan tinggalnya di rumah di tengah hutan, apalagi tetangga-tetangga yang lebih rumah jauh dinas gitu? dari kita. Rumah dinas dari sekolah? Kan sih sebenarnya mah. Bukan rumah dinas, rumahnya ngebangun orang tua di situ gitu, tapi bukan untuk diisi gitu. Jadi untuk pulangnya aja pas kita ngisi aja di situ, kata ayah, isi aja tuh rumah di situ. Nah itu kendalanya pertama ya sinyal, nggak ada sinyal karena memang di situ nggak ada yang main HP, orang-orangnya pada ke hutan. Pada ke sawah, bukan gitu. Iya, Jadi mau iya. ikutan tuh, ya Allah pengen banget ikutan gitu, gimana ya caranya itu sampai posting itu aku harus keluar dulu, mencari yang atasnya itu nggak ada pepohonan. Ada sih sebagian yang atasnya nggak ada pepohonan, karena kan memang pohonnya itu rindang banget, gede-gede, tinggi-tinggi gitu, kayak gitu. Pokoknya alhamdulillah banget. Dari, dari apa ya, apa sih, jalannya ikut ABC ini, aku bisa lebih meningkat lagi gitu. Oh ini loh ternyata. Jadi bener-bener membuka peluang Teh. Tadinya aku kan nggak tahu ya, foto kan taunya dari Teteh tuh isi foto. Nah kemarin tuh alhamdulillah dari Canva udah turun dolarnya. Wih, keren. Berapa dolar tuh pertama? Baru dikit, baru Berapa? 1,28. Gak apa-apa, saya dulu pertama itu bulan pertama $0,36 kalau nggak salah. Pertama kali, iya, ini udah lebih gede $1 mah. Saya dulu pertama kali awal bulan pertama itu cuma $0,36 gitu. Tapi ketika dari itu pun itu sudah, berarti beneran gitu kan. Berarti tinggal kita tingkatkan lagi aja gitu. Tapi belum masuk rekening ya? Belum bisa masuk belum rekening. karena minimal harus $10. Oh, Minimal $10 nanti baru akan ditransfer. Jadi sekarang minimal pencairan nanti akan ditransfer ke PayPal itu tapi akan diakumulasi Mbak. Jadi jangan khawatir. Jadi nanti dia akan diakumulasi, misalnya bulan ini kan emang per tanggal 15 ya nanti munculnya dolarnya itu. Nah, itu nanti akan kalau emang belum ditransfer itu sebenarnya nanti ada historinya kok Mbak. Misalnya belum transfer nanti ada tabelnya nanti di bagian pembayaran itu nanti kalau misalnya bulan ini misalnya tadi karena baru $1 sekian gitu belum ditransfer karena belum mencapai minimal $10, itu nanti bulan depan nanti akan dicek kembali apakah sudah totalnya $10 lebih atau belum. Nah, kalau sudah nanti dia akan ditransfer sekaligus. Gitu. Iya, ada loh dulu tuh ada yang juga mungkin kan karena bertahap ya. Misalnya ketika ada kendala ketika proses transfernya pun misalnya apakah kita mungkin belum men-setting akun pembayaran ini ya, baik itu Payoneer atau PayPal-nya.
Itu Mhm. juga dulu salah satu alumni ABCD ada yang langsung ditransfernya itu beberapa bulan gitu ya. Misalnya karena pas awal itu mungkin ditransfer ke kantor nggak masuk gitu ya karena belum tersetting gitu ya akun pembayarannya atau akun Di akun PayPal-nya mungkin mereka belum ada juga yang memang ke sana. tidak langsung disetting gitu ya Mhm. mungkin karena belum terlihat dolarnya jadi dia merasa belum ini kok jadi nanti belakangan aja men-setting akun PayPal-nya gitu ya membuat akun Mhm. PayPal-nya gitu jadi Mhm mhm. belakangan. Jadi apa namanya, penghasilannya sudah ada gitu. Jadi waktu itu sempat ada yang ditransfer 3 bulan sampai sekitar $40 gitu. Jadi, apa namanya, ya itu tetap Canva itu tidak akan ibaratnya itu haknya kita, itu tidak akan Mhm. hilang gitu. Mhm. Jadi, ada historinya berapa yang sudah ditransfer, berapa yang belum itu tetap akan ada historinya. Tidak akan hilang lah pokoknya jangan khawatir, Meskipun kita ya. nggak langsung urusin PayPal kayaknya ya? Iya Bisa iya, gitu? makanya Oh tapi iya. segera aja kalau memang nanti sudah lebih dari $10 karena gini, kalau kita udah merasakan pasti akan makin semangat gitu ya, kalau udah Iya. merasakan ditransfer ini, apa namanya, saya pun sekarang alhamdulillah sih setiap bulan tuh, selalu ada tanggal 15 itu ya, walaupun memang belum sebanyak yang lain, mungkin sekitar, Iya iya. apa Tapi namanya, kalau bertahan. $13, $19, Mhm. 25 gitu ya. Tapi ya alhamdulillah maksudnya dari situ menunjukkan kan ada hasilnya gitu ya, Iya seperti iya. itu, walaupun salah satu cerita alumni itu ada yang sampai $100 per bulan loh. Iya, itu dari mulai Agustus 2002 sampai sekarang, itu dia sudah rutin $100 per bulan itu dari Canva gitu sampai, Bisa. apa namanya, karena dia elemennya pun sudah lumayan banyak, hampir 500-an katanya kalau nggak salah. Uh. Ya, jadi kalau dia emang lebih banyak elemen, karena dia juga emang bisa, apa, aplikasi lain ya, Oh iya Medibank, Pixelive, iya. jadi dia Oh. membuat elemen-elemen ilustrasi ya, gambar ilustrasi yang paling banyak Aku memang, juga udah gitu. nyoba, iya, nah itu nih, Ya, kemarin tuh, aku tuh sempat, ya mau dong kayaknya kalau misalnya kita bikin, kita kan suka gambar ya, mhm. anak perempuan suka gambar, anak laki-laki suka Mhm. gambar, dan aku juga suka gambar. Waduh, mentah. Nah, udah gitu, gimana ya caranya kita tuh bisa gitu ngegambar, kata ayah, Mhm. ya udah kita coba aja, pakai PowerPoint ya. Ya Kalau udah PowerPoint nggak pakai bisa, kalau PowerPoint nggak bisa nanti maksudnya di hasilnya dikirim ini, ke di Canva. apa, ayah tuh di-scan dulu, baru ini di situ PowerPoint kata ayah. Kemarin tuh Iya iya, tapi maksud nyobain, saya tapi maksudnya kalau nanti tujuannya untuk dikirim ke Canva hasil gambarnya, itu nggak bisa, Mbak, gitu. di-approve loh, Ya? di-approve, Oh udah ngirim kemarin? disetujui, iya. Oh keren dong kalau gitu. Enggak ya, apa namanya, oh di-scan apa, gambarnya terus dimasukkan ke ini, apa, formatnya format apa itunya, format filenya, Mbak? Halo Mbak Setiani? Oh ini apa sinyalnya ya? Wah ini informasi baru nih dari Mbak Stiani Safitri ya, berarti dia gambar manual ya, gambar manual pun ternyata oleh Canva justru di-approve juga gitu. Jadi saya baru baru ini ya, baru tahu gitu ya. Karena kalau dulu gambar grafis itu ya biasanya harus menggunakan aplikasi vektor ya, misalnya tadi Medibank, misalnya Pixelive, kemudian ada Illustrator gitu ya. Tapi ternyata hasil scanan pun itu apa namanya, karena mungkin original sekali ya kalau gambar manual itu, gambar manual kemudian di-scan mungkin disimpannya berformat JPG gitu ya, itu akhirnya di-approve juga. Ternyata apa gambar manual tadi ya, lukisan manual. Mbak Setiani bisa connect lagi, barusan sempat hilang suaranya. Mbak Mbak Setiani, diklik lagi itunya. Apa? Oh hilang ya. Diklik lagi mic-nya, Mbak. Iya. Iya, tadi coba diceritakan Mbak, ini pengalaman baru dan ini informasi luar biasa dari Bastiani karena Iya, tidak pernah aku tuh tersampaikan kalau kalau Canva itu dia hanya menyebutkan bahwa apa namanya kalau gambar ilustrasi itu harus menggunakan aplikasi berbasis vektor gitu ya. Nah, tadi yang mhm. dimaksud Mbak Setiani itu jadi apa gambar manual di kertas gitu ya, Iya, terus di-scan. heeh, di-scan, Di-scan iya itu iya, formatnya JPG hasil mmm, scanannya. iya, Apa? kalau nggak salah ayah yang bagian itunya, Oh, dia scan ke format gambar, kemudian Mbak iya Stiani kirim ke Canva gitu. iya iya, Itu gambar apa yang Mbak bisa kirim nggak nanti ditambahin mungkin dikit-dikit di gitu grup ya ayah. bisa ditunjukkan Mbak yang di approve oleh Canva itu gambar apa?
Oh nanti ya? Ya nanti. Kalau Coba nggak salah di-screenshot. ada deh nanti. Gambar apa Kayak Mbak yang dibuat? kayak tulisan pon, kayak selamat itu terus happy. Oh iya 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 kayak semacam tipografi gitu ya, apa teks tipografi? Iya. Oke, keputus lagi. Ya nanti kita coba ini sambung kembali dengan Mbak Setiani ya. Ini putus-putus sepertinya sinyalnya. Oke, ini informasi luar biasa ya. Ternyata tadi dari kalau teman-teman mungkin punya tulisan yang bagus gitu ya, dibuat manual apa di kertas gitu ya, itu bisa di-scan dan itu juga bisa apa dikirim ke Canva gitu ya. Kalau bagi yang sudah jadi kreator tadi. Oke, itu sementara dari Bastiani. Berikutnya ini ada Mbak Astriani. Silakan Bastiani sharing yang sudah siap dengan kameranya. Diklik mic-nya, Mbak. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam ya, Mbak. wabarakatuh. Ya. Di mana Aduh, ini? Mbak. Lagi di Cibinong, Mbak. Lagi di Oh, Bogor. enggak, daerah kayak Bogor. gerak-gerak ini? Ini HP-nya dipegang. Oh, gitu. Halo. Iya, 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 iya. Maaf. Mm-mm. Iya, Mbak. Terima kasih juga sudah ada di bagian dari kelas Canva. Kalau saya pengalamannya itu dengan melukis Canva, tugas-tugas Canva, saya sadar benar kalau ternyata saya tuh benar-benar ceroboh, nggak teliti, ketahuan di situ, Mbak. Kan kalau TE sudah kasih kita cara membuat itu apa lagi namanya, Video tutorial. contoh-contoh langkah-langkah video tutorial itu kan semestinya ya kita udah jelas-jelas dikasih gini lah saya kok masih salah gitu. Jadi saya ambil kesimpulan mungkin memang saya yang masih harus benar-benar belajar untuk teliti untuk menghasilkan yang memang gambar yang sesuai diinikan oleh mentor gitu loh Teh. Iya, iya, iya. Jadi masalah jaringan memang juga benar-benar berpengaruh ya Teh. Iya, Karena betul. kemarin saya ke Makassar dan memang itu kalau di rumah saya jaringan juga itu bukan di desa, saya malah di kota tapi jaringannya lebih parah kayaknya dari Mbak Setiani sampai nggak bisa benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya selama di kelas Canva kan bebarengan Teh sama kelas sport juga. Nah itu saya tugasnya selalu belakangan karena jaringan itu. Tapi yang paling ininya sih semakin sadar ternyata memang untuk itu kita harus benar-benar teliti, itu benar-benar ini benar sama saya kesalahan yang kayak begini. Terus dari Teteh juga terima kasih karena sudah menjelaskan dengan cara yang akhirnya salah saya ada di sini tuh, tidak mesti ditunjukkan ini belok kanan belok kiri, nanti mungkin kalau mentok benar baru Teteh kasih tahu nih belok kanan dulu baru belok kiri. Kan kayak gitu ya Teh kalau Teteh ya Allah saya kok bisa begini ya, terus buka lagi video tutorial lagi, ternyata ada bagian-bagian di sini yang saya tidak memperhatikan. Nah itu jadi sekaligus mengindikan ke diri sendiri, saya seperti ini ternyata ceroboh lah, nggak memperhatikan, belum apa-apa dijelasinnya belum video sebelum selesai udah bikin video duluan. Terus saya itu sering kayak gitu Teh, astaga, ya di sini mungkin. Jadi terima kasih banyak sudah menunjukkan ini loh sisi-sisi kamu salahnya di sini, kamu seperti ini gitu dari Teteh. Terus elemen kreatornya belum approve juga. Betul. Oh ya gak apa-apa. Apa Ya. namanya sabar aja ya. Yang penting Iya. terus berkarya ya. Yang penting terus Iya, berkarya, Mbak Astriani. Karena Iya, kalau sekarang itu Canva itu sistemnya memang mensyaratkan kita harus login dulu ke Canva kita. Sepertinya itu mereka mereview apa aktivitas kita di akun tersebut gitu ya. Jadi kemungkinan ya pasti dia juga akan melihat akun mana yang aktif menggunakan Canva gitu ya, seperti itu. Jadi Iya, kan nggak mungkin Canva hanya meng-approve orang
hanya ngirim Elementor ke Canva, tapi dia tidak menggunakan Canva untuk membuat desain gitu ya, seperti itu. Jadi kalau saya sih itu aja logikanya. Karena Iya, Teh. buktinya kemarin Mbak Nungki itu dia daftar di bulan Januari, 25 Januari kalau nggak salah, Iya. Februari sekitar sebulan kemudian dia akhirnya di-approve juga gitu. Dan Oh ya. apa namanya, saya tahu Mbak Nungki itu memang dia konsisten membuat desain di Canva, apakah Iya, mau bagus Teh. atau enggak, tapi dia konsisten membuat gitu ya. Dia konsisten Iya. membuat desain di sana. Apa namanya, jadi ya mungkin itu salah satunya, walaupun Canva memang tidak menjelaskan ya Iya. secara Iya, Teh. terbuka ya ke publik gitu ya, apa sih apa ya ibaratnya itu kategori yang Persyaratan. membuat Iya, seseorang Kak. betul di-approve. Dia Iya. sih menyebutkannya pokoknya semua orang punya kesempatan untuk Iya, menjadi Teh. seorang kreator. Cuma tadi itu Iya, mana Teh. yang didahulukan sepertinya nanti akan dilihat dari aktivitas kita membuat desain di Canva gitu ya. Seberapa banyak kita aktif menggunakan Canva. Sepertinya seperti itu yang saya Iya, tangkap, Teh. karena Paham. yang saya tahu yang di-approve itu ya orang-orang yang memang dia memang aktif menggunakan Canva gitu loh. Iya, Ya, Teh. Mbak Junizar itu Iya. juga kemarin bahkan dia mah nggak nyampe 1 kali 24 jam, paginya dia daftar, siang itu sudah muncul Sudah menu approve. kreatornya gitu, seperti itu. Jadi jangan Iya. khawatir, yang penting kemarin sudah daftar ya sesuai Iya, dengan Teh. apa panduan yang saya berikan ya, ditunggu saja, Iya. semoga nanti ada rezekinya di-approve lebih lebih Iya. cepat gitu ya, karena Iya, Teh. memang secara diumumkan ke publik memang belum dibuka secara luas ya pendaftaran Iya. kreator elemen itu. Hanya memang Canva menyediakan form pendaftaran itu untuk mendahulukan mereka yang berminat untuk menjadi kreator, katanya nanti akan didahulukan gitu ya ketika dibuka Iya. secara luas pendaftarannya. Jadi kita memanfaatkan itu saja, karena toh buktinya juga ada. Walaupun memang Iya. tidak massal ya hanya 1-2 yang di-approve, tapi itu artinya kan tetap Iya, Teh. ada yang setujui oleh Canva gitu ya. Iya, Seperti itu Teh. Mbak Iya, Astriani. Teh. Ya, jadi sebenarnya saya memberikan video tutorial itu bagi pemula, sebenarnya awalnya itu harusnya ikuti dulu apa yang saya berikan di video tutorial itu, tahapan-tahapannya. Nah, kalau Iya. sudah bisa membuat yang persis dengan yang saya tunjukkan di video tutorial, nah baru membuat yang berbeda gitu ya, Iya, sehingga Teh. tahu step-stepnya. Oh, kalau misalnya mau nambah elemen ini lewat menu ini, kalau mau menggrup lewat caranya seperti ini, kalau mau Iya. melengkungkan tulisan caranya seperti ini. Itu basic-basicnya dengan membuat dengan di video tutorial itu kan berbeda-beda setiap tahapannya gitu. Walaupun ada beberapa mungkin yang sama yang saya ulangi gitu ya. Tapi itu dasarnya, sehingga ketika kita membuat desain yang berbeda, itu kita sudah tahu stepnya gitu ya. Kita sudah tahu cara, misalnya kalau mau ngasih background nanti di cara memposisikan agar otomatis misalnya foto atau gambar itu kita setting bisa sebagai background ya, tanpa kita harus membesarkan gitu ya fotonya. Itu ada caranya, ada menunya gitu, seperti itu. Itu aja Mbak Astriani. Tapi saya lihat Mbak Astriani sudah lebih baik, perkembangan desainnya sudah semakin bagus. Aduh, terima kasih, Teh. Iya, tinggal lebih teliti Iya. aja emang dalam menyimak video tutorial, karena memang step-stepnya Iya, jangan Teh. sampai ada yang terlewat. Jadi memang misalnya kalau kita baru tahu itu ada menu itu, harusnya di skip dulu atau di stop dulu, di pause ya, di pause kita Iya. praktekkan dulu, baru nanti kita lanjut. Jadi tidak lupa. Iya. Atau bahkan kalau Iya. saya pun kan juga belajar ya dari video tutorial orang lain. Misalnya kalau saya biar gak lupa itu sambil nulis. Jadi misalnya tahap pertama menunya Oh, ini, iya. kedua apa. Jadi kita nggak lupa kalau kita mau praktek lagi gitu. Seperti itu. Jadi itu mungkin kalau kita memang nggak bisa langsung ingat, kan kita mungkin keterbatasan ingatan juga ya, apalagi sudah ini itu sambil ditulis. Saya pun ketika buat video tutorial ya sambil ditulis juga step-stepnya gitu ya, jadi nggak lupa gitu kita. Dan kita juga kalau misalnya mau buat lagi, kita punya catatannya juga gitu ya. Seperti itu Mbak Astiani mungkin tipsnya ya, kalau mungkin ke depan bisa sambil ditulis tahapan-tahapannya di buku gitu ya. Seperti itu Mbak Astriani. Makasih, Teh. Iya. Iya. Oke, terima kasih Mbak banyak, Astriani. Teh. Berikutnya Mbak Geta Laila Hanum. Silakan Mbak Geta. Assalamualaikum Teh Ais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa langsung berbicara sama Teteh mentor nih. Iya, alhamdulillah. Hatur nuhun Teh sudah membimbing selama 1 bulan ya. Karena memang saya sebenarnya udah lama
download Canva, cuman baru ikut kelasnya. Jadi masih pas Teteh kasih materi-materi semuanya itu banyak hal-hal baru yang ternyata banyak gitu, jangan jadi banyak iya. Karena selama ini saya bikin Canva itu cuma sekedar nggak merambah ke semuanya luas kayak Teteh gitu. Oh ternyata bisa bikin ini, ada ini gitu. Terima kasih ilmunya. Cuman ini kreator elemennya sampai sekarang belum muncul. Iya, juga. nggak apa-apa. Itu proses ya, proses. Saya pun dulu nggak langsung ketika emang sih kalau pas saya dulu karena memang masih dipermudah oleh Canva ketika proses pendaftarannya emang sekali klik langsung muncul ya, karena mungkin sekarang saking banyaknya orang yang berminat ya untuk menjadi kreator sehingga Canva itu super overload dan mungkin katanya sih kemarin itu banyak kreator yang juga mungkin banyak yang daftar tetapi elemen yang dikirim itu banyak yang belum memenuhi syarat gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin jadi Canva lebih selektif lagi sekarang ketika memilih kreator yang di-approve gitu ya, seperti itu. Tapi teruslah berkarya gitu ya di Canva. Insya Allah kalau sudah rezekinya nanti bisa jadi kreator juga ya, karena sebenarnya bukan hanya dari itu juga ya, saya sumber penghasilan yang bisa kita dapat dari Canva gitu ya. Jadi mungkin semakin terlatih nanti dalam membuat desain, Bageta bisa dapat orderan jasa desain misalnya gitu ya, itu juga bisa gitu. Jadi sumber penghasilan yang bisa didapat itu tidak hanya dari itu, dan tidak hanya sebagai kreator itu sebenarnya hanya belakangan lah gitu ya, ibaratnya ya salah satu passive income nanti lah gitu. Dan itu pun memang prosesnya juga memang tidak mudah ya. Saya pun sampai bisa dapat bulanan itu ya lebih dari setahunan lah gitu ya, seperti itu. Jadi fokuslah explore Canva-nya, belajar desainnya, karena sumber penghasilan dari Canva itu ya tidak hanya itu, banyak sekali. Bisa jadi kita sendiri ya, kalau memang kita bisnis, kita bisa membuat konten sendiri untuk bisnis kita, itu juga bisa menghemat juga pengeluaran jasa desain mungkin. Bahkan mungkin kalau kita bisa juga mendapat bayaran dari orang yang meminta desain kepada kita gitu ya. Jadi karena sebenarnya hampir semua sosmed itu kan memerlukan elemen konten grafis ya, kalau sekarang mau Facebook, Instagram, TikTok maupun YouTube, yaitu lebih ke video, dan itu sebenarnya di Canva kan bisa kita membuat video gitu. Jadi satu aplikasi itu bisa untuk semua sosmed yang kita buat di Canva, dan itu terus dieksplor saja. Saya yakin tadi semakin sering orang melihat hasil desain kita ya, mungkin teman-teman Mbak Geta nanti akan tertarik juga, karena saya pun dulu tidak sengaja membuka jasa desain itu, tapi dengan seringnya orang melihat desain saya, akhirnya mereka wapri saya untuk minta dibuatkan desain gitu ya, seperti itu. Jadi itu salah satu jalannya dan kita pun bisa secara terbuka membuka jasa itu gitu ya. Misalnya di sosmed kita buat kayak semacam informasi gitu ya, atau secara mungkin disisipkan di postingan kita gitu ya, bahwa kalau teman-teman ingin buat seperti ini bisa juga kontak saya misalnya gitu ya, seperti itu. Jadi membuka jasa secara tidak langsung gitu ya, tidak secara ini, tapi boleh juga gitu diniatkan bahwa saya akan membuka jasa desain, tapi memang harus mulai dengan kita menunjukkan hasil desain yang pernah kita buat tadi itu. Teruslah berlatih, jadi tidak terbatas hanya tugas-tugas yang saya berikan, tapi dari tugas itu teman-teman bisa membuat kreasi yang berbeda gitu ya. Kalau bisa setiap hari ya, kalau enggak mungkin seminggu sekali lah atau 2 minggu sekali gitu ya. Itu pun juga akan memancing perhatian dari teman-teman kita di sosmed, atau mungkin di lingkungan kita sendiri gitu ya. Atau Bageta ini apa profesinya? Sekarang Bisnis online? Oh iya, ibu rumah tangga sambil bisnis online itu yang namanya Tiga Raksa itu. Oh iya, nah itu di Tiga Raksa itu bisa istilahnya
buat konten tema-tema yang terkait dengan produknya Tiga Raksa, kan itu produk edukasi ya Bageta ya. Itu banyak banget yang bisa dieksplor buat yang berbeda gitu ya. Tiga Raksa itu kan juga banyak leadernya ya setahu saya. Ya, Itu itu kalau saya mungkin Bageta kenal Canva itu dari Tiga Raksa itu Teh. Waktu itu oh pernah iya. dari leadernya coba download Canva katanya. Tapi cuma sekilas aja gitu. Makanya Ya, sambil kutak-kutik sendiri. Makanya pas ya. ada kelas TEIS kan, oh ternyata ada kelas Canva. Saya coba karena memang biasanya saya seringnya pakai Pixel Lab itu Teh. Oh iya, kalau Pixel Lab Pixel itu Lab. lebih ke apa elemen vektor. Malah nanti kalau Bageta semoga segera di ACC ya, kreator elemennya itu bisa buat gambar-gambar grafis menggunakan Pixel Lab kalau emang sudah mahir menggunakan Pixel Lab gitu. Jadi Mahir juga apa? sih. Itu lebih ke situ sebenarnya. Tapi kalau untuk membuat desain dibanding Pixel Lab sebenarnya lebih mudah menggunakan Canva gitu. Kalau untuk desain ya, kalau untuk desainnya apa namanya dan lebih banyak elemen, fitur segala macam yang bisa dieksplor kalau di Canva. Jadi apa namanya Bageta walaupun ini sudah selesai kelasnya teruslah berkarya membuat konten-konten tema-tema apalagi sekarang mau Ramadan misalnya gitu ya, tema-tema edukasi, tema-tema Islami itu sambil juga bisa disisipkan gambar produk Tiga Raksanya gitu ya. Itu buatlah yang berbeda yang mungkin belum ada di apa ya, di sama teman Tiga Raksa ya gitu kontennya. Nah, itu jangan nanti akan dilirik biasanya karena setahu saya apa namanya kalau kita di karena saya punya tim dulu juga dari yang aktif di Tiga Raksa, jadi karena dia punya kemampuan desain yang lebih, dia diminta untuk ngajarin juga di tim Tiga Raksanya gitu ya, seperti itu. Iya, Atau itu mungkin leadernya. seperti itu Bageta. Jadi apalagi Iya. kalau mungkin Bageta punya desain yang bagus tadi, tema yang berbeda gitu ya, kontennya konten edukasi gitu ya, kemudian itu bisa menarik tadi tim leadernya, itu mungkin bisa jadi kayak semacam apa ya tim khusus apa ya konten promosi gitu yang digunakan oleh seluruh tim Tiga Raksa misalnya gitu ya, itu bisa digunakan seperti itu dan itu apa ya sebagai batu loncatan lah ibaratnya gitu ya untuk dikenal lebih luas lagi hasil desain-desainnya Bageta gitu. Jadi teruslah semangat membuat konten baik itu untuk mungkin bentuknya flyer, bentuknya apa kayak semacam story gitu ya, dibuat variasi gitu ya, bentuknya video reel misalnya gitu ya. Itu sangat kalau materi-materi yang Teteh kasih itu bisa di-save kan ya? Maksudnya grupnya jangan hilang gitu biar saya save. Enggak, emang tidak saya ini kok Mbak, tidak saya hapus, tapi saya tidak menjamin kalau ada kan kita kan ibaratnya numpang ya di Telegram itu. Tapi kalau misalnya ada masalah di Telegramnya, ya saya enggak ini. Tapi untuk mungkin gini, untuk antisipasinya di save sendiri ya, di save sendiri. Kan sebenarnya itu linknya kan ke YouTube ya, hanya linknya saja di situ. Itu bisa apa sebagai cadangan saja, di copy saja linknya itu ke channel apa pribadi ya, ke channel pribadi atau ke apa ya, mungkin ke chat WA ataukah mau dipindah ke Drive apa ya, apa ke dipindah ke ini juga bisa. Kemana sih? Buat folder khusus Teh di Telegramnya Mbak buat Beta. folder khusus bisa. Atau misalnya itu kan hanya link ya. Kalau link itu kalau misalnya mau dipindah ke Canva pun bisa, copy aja misalnya buat di Canva itu. Kan sekarang ada Google Doc juga ya di ada Canva Doc di Canva itu. Jadi misalnya kita buat satu template dokumen di Canva itu, kita copy link-linknya, copy link materi tutorialnya itu, video tutorialnya, pindahkan copy ke Canva gitu. Karena nanti kan bentuk link juga itu. Kalau di Canva kan kita tidak akan hilang kecuali kalau akunnya yang hilang gitu ya, atau mungkin kita lupa password jangan sampai itu nanti kita bisa langsung klik dari situ juga gitu, dari Canva juga linknya, karena di Canva itu kan bisa membuat link juga gitu ya, seperti itu. Jadi ini berbagai alternatif gitu ya. Jadi di apa tadi membuat channel pribadi di Telegram, kemudian copy linknya, link materinya ke channel pribadi tadi itu ya. Emang saya tidak menghapus, tapi kalau mungkin udah terlalu lama ya mungkin saja gitu saya menghapus. Tapi kalau mungkin hanya hitungan sampai 6 bulanan setahun enggak saya sengaja hapus. Tapi kalau mungkin ada masalah misalnya ketika saya menghapus apa memori atau apa, itu mungkin bisa kalau ada masalah tiba-tiba misalnya di teman-teman kok jadi hilang, itu ya saya nggak tanggung jawab gitu ya. Jadi
silakan di ini. Dan emang Canva ini sangat cepat sekali update-nya, makanya materi saya juga saya usahakan mungkin ada beberapa batch yang sama, tapi ada juga yang memang akhirnya saya harus buat baru lagi karena memang sudah berbeda tampilan Canva-nya. Jadi memang Canva ini ya sebaiknya kita harus selalu ngikutin. Contohnya di ABC di 37 itu semuanya saya buat materi baru gitu ya, karena memang sekarang tampilannya sudah baru semua Canva ini ya, sudah update kembali. Gitu Mbak Geta. Jadi sebenarnya kalau kita sudah terbiasa tadi, makanya kalau saya sarankan mungkin kalau bisa sih step-stepnya itu kalau bisa ditulis. Jadi kalau kita membuat desain baru itu kita nggak mesti harus lihat kembali, tapi lihat catatan aja gitu ya. Walaupun mungkin ada perubahan perubahan posisi ya, kadang ada kayak misalnya kita mau menampilkan margin aja sekarang menunya berbeda. Tapi kalau kita sudah terbiasa melihat menu-menu itu tidak akan terlalu susah kalau kita udah sering melihat oh ini posisinya di sini biasanya, ini di sini, ya tinggal menyesuaikan lagi aja. Kalau kita semakin sering berlatih gitu ya, itu mesti kita tidak akan bingung lagi gitu ya kalaupun berpindah posisi menunya misalnya. Tapi toolsnya kan kita sudah sedikit familiar lah, seperti itu Mbak Geta. Kalau di Canva itu kemarin terakhir bikin video clipping itu kan nggak bisa langsung dikasih musik ya kalau dari Canva ya? Bisa sebenarnya, bisa kita kan di Canva itu ada elemen audio itu elemen musik. Nah, tapi memang ketika kita memasukkan musik, memang musiknya di Canva itu lebih banyak yang pro. Ya, yang pro yang tidak pro-nya sangat sedikit, ya sangat sedikit, paling kayak musik instrumen ukulele gitu ya, itu yang gratis gitu ya. Nah, makanya kalau kita bentuk formatnya adalah reel, toh juga kita ketika upload ke sosmed kan ada fasilitas juga untuk menambahkan musik di reelnya gitu ya. Jadi kalau saya memang kalau formatnya reel ya gak perlu kita kasih musik di Canva gitu ya, karena memang juga ketika kita menggunakan musik di situ tadi pertama banyak yang elemen pro-nya. Ya kalau memang kita sudah pro sih nggak masalah mau kita ini pun, dan ketika download itu juga membutuhkan sinyal yang lebih kuat kalau kita memang di situ juga ada elemen audionya. Jadi proses simpannya membutuhkan ibaratnya itu bandwidth yang lebih tinggi lagi gitu ya. Internetnya harus lebih stabil lagi. Walaupun saya coba kemarin karena di kantor mungkin ya koneksi internetnya juga sangat kuat. Saya pernah download video itu durasi sekitar 42 menit hampir 1 jam lah, itu hanya 12 menit waktu downloadnya. Jadi ya itu tergantung koneksi internetnya. Saya juga gak nyangka ternyata bisa loh sepanjang ini Canva download video gitu ya. Karena selama ini kalau saya buat di HP paling ya nggak nyampe 1 menit, paling panjang itu 1 menit lah gitu ya. Saya biasanya buat video-video pendek 30 detik, 15 detik gitu ya, 20 detik misalnya, 25 detik ya, pokoknya maksimal ya 1,5 lah mungkin. Saya sangat jarang membuat video panjang di Canva. Tapi kemarin ketika saya dikasih tugas oleh pimpinan suruh ngedit dan saya hanya punya Canva gitu ya, gak punya aplikasi video lain, ya udah saya coba aja deh. Ternyata bisa juga 49 menit kalau nggak salah. Itu hanya 12 menit waktu downloadnya gitu ya. Seperti itu. Jadi kuncinya memang kalau Canva karena memang aplikasi 100% online, ya kuncinya adalah di koneksi internetnya. Iya, kalau koneksi internetnya kuat bisa banget gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Geta punya PC atau laptop dengan koneksi internet yang bagus, memang akan lebih maksimal lagi kalau menyimpan video itu, downloadnya adalah di canva.com tadi yang kita buka di laptop atau di komputer gitu Mbak Geta. Jadi kemarin itu saya pakai musiknya dipakein InShoot aja Teh. Oh ya gak apa-apa ya. Tapi sebenarnya ketika kita emang upload mau ke sosmed, kan di sosmed sudah ada musiknya ya, maksudnya tadi reel di Facebook atau reel di Instagram, malah justru kalau lebih natural di situ. Di Facebook itu yang cerita itu Teh, saya coba masukin di Facebook, terus saya save kan, ternyata masuk di galerinya itu musiknya nggak ada gitu, ada beberapa musik yang ada sama yang nggak ada. Gitu. Masukannya di reel Mbak, uploadnya di reel. Bukan di cerita. Jangan dicerita, jangan dicerita. Kalau sudah ada, kan sekarang sudah ada fitur reel. Jadi postingnya harus di reel. Kalau di reel itu kalau kita misalnya download itu ada suara, ada musiknya. Ada musiknya. Jadi kita menambahkan musik misalnya di reelnya, kemudian kita mau simpan kembali di HP kita, itu kita pilih itu akan terdownload juga musiknya otomatis.
Oh Gitu. iya, belum Jadi ini yang sih. diuploadnya, betul, uploadnya adalah harus ke reelnya, ya, Ya. baik itu di Instagram atau di Facebook, uploadnya ke reelnya. Atau misalnya ke YouTube pun sama, kalau misalnya YouTube Short ya, tapi kalau YouTube Short masih sangat terbatas, hanya sekitar 60 detik juga ya, maksimal 1 menit gitu. Tapi lebih enaknya kalau memang kita lebih sering pakai Facebook, ya sama juga di reel aja uploadnya gitu. Siap Itu deh. Mbak Geta. Makasih Ya, banyak ilmunya Teh sama-sama Elis. Mbak Geta. Oke, ada lagi nih Mbak Dian, Mbak Triutami, Mbak Risa mungkin apa bisa open mic? Mbak Dian? Oh, Mbak Risa, atau silakan. Siapa yang mau duluan? Mbak Dian atau Mbak Risa? Saya ada ini mau ada acara keluar ini. Saya izin live ya boleh ya Teh? Boleh, silakan. Terima kasih. Terima kasih ya Teh Iya, yang sama-sama. Silakan Mbak Risa, mungkin mau menyampaikan Mbak Risa. Barusan sempat open mic. Sekejap Mbak, bentar lagi ya. Boleh, boleh. Mbak Triutami atau Mbak Hikmah, silakan. Kalau mau menyampaikan lagi. Oh, oke, nggak apa-apa Mbak Triutami. Lagi nyimak yang lain juga. Iya. Silakan Mbak Risa. Mbak Hikmah atau mungkin silakan Mbak Risa. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi Mbak Risa. Oh, dari Aceh ini. Iya, salam kenal kakak-kakak semua. Kenalin, kenal. saya Risa dari Aceh. Mbak, ini kan Risa banyak yang mau tanya kan. Ini kan Risa kan ada bisnis online. Jadi Risa pengennya tuh ada branding di antara kayak apa bisnis lain gitu kan. Soalnya kan Risa nih ada di bisnis MCI. Jadi dia sama bisnis mukena. Maksudnya Risa nggak pengennya tuh brandingnya aja itu kan misalnya kayak didesain Canva. Caranya itu saya jangan melulu itu tentang produk yang Risa mau jual gitu. Iya. Iya. Ya, saya sudah memberikan beberapa banyak materi di kelas Canva ABCD Base 36 itu kan ada mulai logo, kemudian ada story sosmed. Nah, yang mungkin yang tidak hard selling gitu ya, desain yang tidak hard selling itu Mbak Risa bisa manfaatkan di konten story sosmed gitu ya. Di story sosmed itu kan saya juga mencontohkan di situ isinya bisa quote, bisa pantun gitu ya. Tapi di situ tetap kita bisa juga sebagai identitas itu ada brand yang kita tampilkan di situ. Bisa gambar produknya, bisa juga logo produknya. Tapi secara konten utamanya itu kita tidak menjual secara hard selling. Ya, jadi lebih ke ya soft selling tadi itu hanya sebagai awareness atau memunculkan kesadaran dari audiens ya, menarik perhatian dari audiens terhadap konten yang kita buat. Itu dulu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua ya yang bisa manfaatkan bentuk komik itu juga bisa tadi kan. Bentuk komik itu kan bisa dialog yang tidak langsung orang tuh bisa membaca komik dengan lebih santai karena tidak merasa di kalau kayak kita buat flyer produk yang khusus ada gambar produknya, ada harganya, itu kan udah jelas kita seperti jualan benar-benar hard selling gitu ya. Tapi dengan kita membuat konten bentuk komik yang menarik gitu ya, misalnya komunikasi yang kontennya itu ada edukasi tentang kalau MCM mungkin ada apakah produknya tentang kesehatan atau mungkin kalau misalnya mukena bisa tips juga memilih bahan mukena yang nyaman tuh seperti apa gitu ya. Misalnya tips untuk mukena yang big size, yang anak-anak, yang apalah mungkin hal ya edukasi seperti itu bisa juga diangkat gitu ya oleh Mbak Risa gitu. Konten-konten seperti itu. Jadi konten edukasi tapi tetap di situ tuh kita memunculkan logo brand dari produk yang kita jual.
gitu ya. Komik bisa, kemudian tipografi juga bisa tadi, desain tipografi kan saya apa namanya juga berikan ke teman-teman. Tipografi itu juga sama, bisa bisa kata-kata motivasi, bisa apa kalau mungkin karena tadi ada berak mukena ya, bisa mungkin hadis-hadis atau ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan sholat gitu ya. Itu juga bisa dibuat di situ dengan lebih menarik gitu. Biasanya orang akan lebih aware atau lebih tertarik itu dengan melihat desain yang tidak tadi itu, tidak langsung ada info produknya, betul. Ya, makanya itu harus dikemas seperti itu. Ya, sebentar ya. Saya ternyata baterai saya low, saya cas dulu sebentar. Baik, Mbak. Saya mau ambil dulu ini sebentar. Apa namanya colokan listrik? Sebentar ya. Tipografi pakai sematkan. Ya, itu ya Mbak ya. Jadi tadi ya bisa pertama kita bentuknya story sosmed ya. Setiap hari kita bisa buat story sosmed itu kan tadi makanya bisa quote, bisa juga ucapan syukur misalnya gitu ya. Kemudian kalau biasanya kalau Aceh bisa pintar berpantun ya. Itu misalnya pantun-pantun atau misalnya kayak ya hikayat apa ya apa sih namanya itu kayak semacam pepatah-pepatah daerah gitu ya dari orang-orang tua kita dulu lah kayak gitu ya. Itu juga bisa tema-tema daerah ya yang punya nilai apa namanya edukasi gitu ya. Itu bisa diangkat itu Mbak Risa di dalam bentuk story sosmed gitu ya. Itu bisa diposting di banyak sosmed juga, di Instagram bisa, WhatsApp bisa, di Facebook juga bisa. Tadi kedua bentuk apa namanya komik, kemudian tipografi, digital painting. Nah, digital painting juga bisa. Digital painting, iya, digital painting apa namanya? Itu kan juga sebenarnya salah satu contoh kenapa saya apa memberikan materi itu sehingga kita tidak kehabisan ide konten gitu ya, tidak hanya membuat flyer produk gitu ya, tapi apa tadi membuat konten edukasi sebagai selingan ya, sebagai selingan, tapi juga tetap kita bisa memunculkan brand kita di situ. Ya, apakah logonya atau ada foto produknya kecil saja di apa namanya dimunculkan di situ itu sebagai tadi menumbuhkan ke apa ya ke awareness itu kesadaran dari orang sekitar bahwa kita punya produk itu gitu ya seperti itu. Jadi apa tadi tipografi, kemudian video reel itu lebih umum lagi. Video reel sekarang lagi tren banget ya. Buat video-video pendek aja temanya tadi itu apa namanya bisa kalau misalnya jualan mukena gitu ya, tema-tema apa tentang sholat misalnya gitu ya, itu bisa diangkat di situ di bentuknya video reel gitu ya. Apakah misalnya bisa kutipan ayat-ayat Al-Qur'an atau misalnya hadis ataukah apa kayak semacam quote-quote umum ya, quote-quote umum juga bisa diangkat di situ. Gitu Mbak Risa. Sudah cukup jelas? Jelas Mbak. Ya. Terus kan Mbak ada lagi nih. Dia kan ada sebaiknya kita tuh posting konten kita itu berapa kali? Sebenarnya kalau berapa kalinya itu apa ya tidak ada secara baku persisnya, walaupun pasti apa kalau kita belajar dari para konten kreator ya mereka posting ya sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi paling tidak kalau di Facebook itu saya pernah ikut kelas live itu paling tidak wajibnya itu 3 kali sehari ya. Kalau bisa lebih ya lebih baik gitu ya, karena kalau saya tuh nggak dihitung juga, kalau memang ada ide ya tulis aja, posting aja gitu ya. Kalau enaknya kalau di Facebook kan kita tidak seperti di apa Instagram atau TikTok harus buat desain dulu gitu ya. Kalau teks aja kan sudah bisa kalau di apa di Facebook ya. Tapi kalau kita ingin menunjukkan tadi hasil desain kita gitu ya, ya paling tidak kalau saya sendiri paling tidak posting 1 desain lah gitu. Kalau yang ada desainnya gitu ya. Ya kalau yang kita menunjukkan misalnya ada kontennya tadi itu, maka yang bisa dipilih apakah mau bentuknya apa
story sosmed, misalnya hari ini story sosmed, besok bentuknya digital painting sebagai selingannya gitu ya. Kemudian besoknya lagi kita posting misalnya bentuk komik gitu ya, karena emang itu kan butuh waktu untuk desainnya ya. Tapi paling tidak setiap hari itu ada konten yang kita posting dalam bentuk desain, itu sudah cukup kalau menurut saya. Tapi kalau bisa lebih banyak ya lebih baik juga, karena apa namanya, ibaratnya itu sekarang itu semakin sering kita buat, mungkin makin ke up-nya lebih banyak juga gitu ya, ibaratnya seperti itu. Gitu Mbak Risa, walaupun juga itu tergantung juga dengan interaksi kita ya, interaksi kita apa dengan sama follower kalau sekarang istilahnya seperti itu. Gitu Mbak Risa. Iya Mbak. Jadi paling tidak gini, pagi, siang, sore gitu ya, kayak gitu ininya mudahnya. Iya. Terus kan Mbak, Risa kan selama ikutin kelas kemarin kan, Risa kan banyak lama Risa kumpul tugasnya kan. Kadang mau selalu telat. Jadi Risa di situ belum, karena Risa kalau sebenarnya kalau ikutin kelas Mbak, apa kita harus buat dulu kayak Mbak kalau yang Teteh ajarin, atau kita bisa berekspresi dengan desain kita sendiri gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk awal, biar teman-teman tak paham gitu ya, untuk membuat desain yang seperti saya itu, caranya bagaimana, ya sebaiknya ikuti dulu video tutorialnya. Nah, setelah paham, kalau misalnya, saya udah tahu kok, misalnya kalau tahapan seperti ini, ya gak apa-apa juga kalau langsung membuat yang berbeda gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belum tahu, ikuti dulu persis seperti yang saya ajarkan. Kalau sudah berhasil mengikuti apa namanya, mengikuti persis seperti yang saya ajarkan di video tutorial itu, silakan berkreasi dengan elemen yang lain. Kan ketika saya menunjukkan pun kan elemennya kan banyak pilihannya itu, kontennya juga disesuaikan. Makanya selalu saya kasih tugas itu kan silakan sesuai dengan masing-masing. Jadi kalau membuat tugasnya memang yang disetorkan itu sesuaikan aja dengan bisnis masing-masing atau profesi masing-masing gitu ya. Tapi model apa namanya, tapi teman-teman tuh jadi paham bagaimana kalau mau mencari elemen seperti itu, mau menggunakan elemen seperti itu, bagaimana caranya, bagaimana kalau misalnya mau mendapatkan font yang seperti itu. Jadi apa yang saya berikan itu sebagai rekomendasi teman-teman, misalnya cara memilih font gitu ya, cara menggabungkan warna, itu tuh bisa teman-teman pelajari secara langsung di situ. Kalau misalnya saya contohkan bahwa background itu ternyata harus, kalau warna backgroundnya warna terang, berarti nanti untuk teks harus warna gelap, jangan sampai sama-sama gelapnya, nanti nggak akan terbaca gitu ya, kayak gitu. Jadi itu secara tidak langsung, walaupun mungkin saya tidak menyebutkan di situ, teman-teman bisa mengambil apa namanya, pemahaman bahwa kalau warna ini kombinasinya dengan ini, itu loh. Jadi tahu dari situ gitu loh. Jadi apa yang saya contohkan itu sebagai sampel. Jadi kalau teman-teman mau memadukan warna itu seperti apa, font yang digunakan apa, kan saya kan jarang sekali menggunakan font banyak jenisnya gitu ya. Jadi itu tuh bisa menjadi rekomendasi bagi teman-teman ketika misalnya mau memilih font itu, fontnya seperti ini, walaupun mungkin beda namanya, tapi kan modelnya kan bisa ada yang sama, kayak misalnya font script gitu ya, atau font yang tulisan bersambung sama yang model sans script atau sans serif atau serif itu ya kalau yang ada lengkungnya, kalau sans serif itu yang tidak ada lengkungnya di bagian ujung setiap huruf ya. Nah itu tuh kan itu banyak banget namanya, tapi kan modelnya kan hampir mirip. Gitu. Jadi jangan sampai bereksperimen sesuatu font yang ya mungkin boleh saja sih, tidak saya pas kebetulan saya tidak contohkan gitu ya. Tapi kadang ada yang mungkin penasaran eksperimen font yang aneh-aneh gitu ya, tapi itu gak jelas gitu ya, jenis tidak terbaca lah atau gimana. Jadi saya ingin teman-teman sebenarnya dengan mengikuti apa yang saya contohkan di video tutorial itu bisa memahami beberapa hal terkait desain itu, kalau membuat desain lagi walaupun kontennya berbeda, warna kombinasinya berbeda dan sebagainya, tapi teknik-teknik dasarnya itu bisa paham gitu loh. Misalnya saya selalu mengingatkan bahwa harus aktifkan margin, kemudian area atas bawah harus seimbang, kanan kiri area yang kosong itu harus diperhatikan gitu ya, layout desainnya. Nah itu tuh
kita ketika kita paham itu mau membuat desain apapun itu ibaratnya teknik dasarnya itu sudah paham gitu ya. Seperti itu. Jadi mau bentuknya kayak apapun tapi cara apa namanya misalnya hierarki ukuran font ya, besar kecilnya itu juga diperhatikan. Oh, kalau judul harus besar, kalau bagian isi harus lebih kecil, jangan sampai sama ukurannya gitu ya, sehingga tingkat fokus dalam desain itu apa namanya kan berbeda-beda gitu ya. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Makanya kenapa bagi pemula saya sebenarnya mengharapkan teman-teman itu mengikuti dulu biar paham dulu tahapannya. Kalau misalnya sudah berhasil baru membuat desain yang berbeda gitu. Itu Mbak Risa. Ya. Ternyata nggak sesimpel itu ya belajar Canva ya Mbak. Ada aturan-aturannya kayak font gitu kan? Iya, makanya agar hasil desainnya bagus gitu. Makanya kan ikuti dulu tadi yang saya sebenarnya kalau Mbak mengikuti tahapan yang saya berikan itu gak susah juga. Ikuti dulu makanya. Kalau kita explore sendiri ya pasti akan sulit. Tapi kalau kenapa? Latah pengen coba desain sendiri gitu kan? Iya, makanya sebelum desain sendiri, ikuti dulu tahapannya sehingga Mbak Risa jadi tahu, walaupun mau desain sendiri tapi tahu tahapan apa namanya dasarnya tadi itu. Betul kayak misalnya saya misalnya contohkan cara memilih warna gitu ya, bisa di color pick, memilih warna dari gambar atau dari grafis, dari foto misalnya kayak gitu. Kita bisa memasukkan juga kode warna di ketika memilih warna itu. Jadi dasarnya makanya harus dipahami dulu baru nanti bisa explore desain sendiri sehingga tadi itu paham dasarnya gitu. Jadi ikuti dulu apa yang ada di video tutorial itu. Kenapa saya buat video tutorial itu ya biar teman-teman tuh bisa mengikuti dulu itu. Gitu loh. Jadi paham dulu dasarnya. Setelah itu ya baru silakan explore sendiri. Gitu. Gitu Mbak Risa. Iya Mbak. Ya. Jadi ikuti tahapan-tahapannya. Iya. Terus kan Mbak, sekarang kan Risa kan kerja di puskesmas. Jadi kan sekarang itu kan banyak di akun puskesmas lain mereka kalau mengedit mendesain kegiatan lapangan mereka itu kan cantik tuh tampilannya. Jadi Risa kan pengen juga buat kayak gitu. Cuma kan kayaknya ada nggak dia misalnya kan cara kalau kan dia istilahnya kan itu kan agak formal kegiatannya. Kan kita nggak boleh asal-asalan pakai huruf lah gitu kan penempatannya. Kalau misalnya ada ilmunya juga Mbak. Pokoknya Mbak Risa ikuti dulu video tutorial yang saya berikan, ikuti tahapannya. Kalau Mbak Risa ngikuti persis apa yang saya ajarkan di video tutorial itu, maka Mbak Risa bisa membuat desain apapun. Ya, ikuti dulu. Kemarin ikutin nggak kemarin? Ikuti dulu setiap video tutorial yang saya berikan itu agar paham. Ya. Jadi kalau Mbak Risa ngikutin, insya Allah paham. Jadi ini loh maksudnya. Itu kan bisa diadopsi ya. Misalnya kayak flyer produk. Tapi kalau Mbak Risa kan kerjanya di puskesmas. Konsep flyer produk itu bisa juga Mbak aplikasikan dalam membuat konten informasi yang ada di puskesmas misalnya. Gitu loh. Itu kan contoh-contoh fontnya kan ada di situ. Kemudian juga sama tadi, kalau misalnya Mbak Risa story sosmed itu bisa juga sebagai kontennya edukasi tentang puskesmas, misalnya tentang stunting, tentang posyandu. Itu tapi dikemas dalam bentuk story sosmed. Font-fontnya kan ada seperti itu juga gitu, bisa dibuat juga. Jadi kontennya sebenarnya nggak masalah mau untuk puskesmas, mau untuk apa gitu ya. Itu dasarnya sudah saya berikan di video tutorial itu. Tinggal Mbak ganti elemennya, tulisannya yang Mbak ganti. Kalau mungkin saya contohkan di situ isinya adalah pantun atau quote atau apa, tapi Mbak misalnya karena ini untuk puskesmas tadi, informasinya mau diganti nih. Saya mau ganti tulisannya informasi tentang tadi kegiatan di puskesmas kayak spanduk ya, materi spanduk, banner itu kan bisa digunakan untuk membuat desain banner di puskesmas. Misalnya ketika ada informasi tadi layanan posyandu setiap hari apa, misalnya di puskesmas itu ada layanan dokter gigi, ada layanan misalnya pemeriksaan apalah gitu ya, misalnya vaksin gitu ya. Itu kan bisa dibuat dalam bentuk banner juga. Yang dicetak. Ya, dulu tuh ada seorang dokter yang dia itu punya klinik, dia ikut kelas Canva ABCD, dia tuh sampai
hampir semua konten informasi di klinik dia buat desain di Canva. Oh, Masya Bisa Allah. banget Mbak. Iya, bidan juga. Bidan ada yang pernah ikut di kelas saya. Bidan, seorang bidan gitu ya. Dia punya praktek sendiri sebagai bidan. Dia juga kerja di tadi puskesmas. Iya, Ya, yang penting itu kontennya, kreasinya. Kalau misalnya Mbak Risa masih merasa tadi kesulitan, gini aja. Mbak Risa buat desain, nanti boleh kirim ke saya walaupun nanti kelas ini sudah selesai, nanti saya Iya. bantu koreksi. Ya, saya bantu koreksi. Tanya juga, iya. Itu ya Mbak Risa ya. Tapi saya ingatkan, coba deh ikuti dulu video tutorial yang saya ajarkan. Tadi seperti yang kalau bagi pemula, siapkan buku, tahapan-tahapannya ditulis ya. Misalnya kalau memilih font begini, kalau misalnya mau membuat lengkungan, tulisan lengkung kayak apa, mau ganti warna background, mau nambah elemen apa, di setiap video tutorial yang saya berikan coba diikuti dulu ya, sehingga paham tahapan-tahapannya. Ya, gitu. Kemudian nanti silakan kontennya bisa disesuaikan tadi dengan kebutuhan, apakah mau tadi kontennya misalnya sesuai dengan tempat bekerja untuk puskesmas ya, pasti ini akan sangat bermanfaat karena saya juga kerja di UIN di kampus ya, saya juga akhirnya kemampuan skill saya juga desain saya bermanfaat juga, jadi setiap kali ada kegiatan di kampus di fakultas saya yang membuat desain backdropnya, membuat desain spanduknya, membuat flyer kegiatan ya saya yang buat. Dan itu akan menjadi nilai plus tentu bagi Barisa sebagai pegawai di puskesmas ketika Barisa punya skill desain tadi, gitu ya. Jadi betul lah Mbak. Kadang gini kan masalahnya gitu kan di tempat kerja, kita kalau udah ketahuan kita pinter, bukan kita merasa pinter, cuman nanti udah ini siapa yang buat ya, tolonglah buatkan. Nah, kayak gitu. Ya gak apa-apa awal mah, gak apa-apa. Kadang kan desain itu kan nggak, kalau udah 1-2 boleh lah, nanti udah kemarin sampai kepala puskesmas, ini tugas kamu desain katanya. Wah, belum kerjaan di rumah. Gak apa-apa. Sayang, di bawah sayang, adanya di bawah. Ya, jadi Barisa, anggaplah saya juga dulu seperti itu, tapi kalau saya justru senang. Gitu. Iya. Jadi artinya justru kita punya punya bahan untuk praktek terus, untuk selalu berkarya. Iya, nggak apa-apa. Saya juga kayak gitu. Saya bukan tugasnya membuat desain, tapi saya senang ketika diminta oleh pimpinan saya untuk membuat desain. Justru orang tuh mengenal kita jadi punya nilai lebih di luar bidang kita, gitu. Ya nggak apa-apa kalau menurut saya. Jadi anggaplah itu modal belajar, ya modal belajar kita. Ya gitu Mbak Risa, justru harus senang kita ketika diminta itu agar kita semakin terlatih, punya tempat untuk terus tadi berkarya tadi itu. Bu Dia dulu sering ya diminta oleh kantornya. Bu Dia juga seorang PNS ya. Iya. Saya sering desain untuk kantornya Bu Dia ini. Untuk buat sertifikat. Buat sertifikat, buat background backdrop background itu Zoom, iya betul virtual background ya, bikin bagus ya, bikin spanduk itu proses Mbak, nggak cuma sekali. Saya ikut kelas dari ABCD 11, 13, 15, 17, nggak terhitung pokoknya. Bu Dia tuh ikut kelas ABCD nggak terhitung. Itu bukan karena saya pengen, bukan bahasa menunjukkan bahwa saya enggak, justru saya merasa ilmu saya belum nyampe gitu. Jadi saya pengen dapat yang lebih lagi. Setiap kali dikoreksi teis, oh ini loh saya salah. Pokoknya setiap kali masuk kelas itu posisi kita tuh kosongin, ibarat gelas itu kosongin. Jadi kita menerima ilmunya itu full 100%. Jangan punya perasaan, oh saya udah bisa ini, saya udah bisa itu. Jangan gitu. Pokoknya kosongin aja. Siapapun itu nanti mentornya, siapapun itu, kalau kita udah masa ilmunya materinya teis gitu-gitu aja, enggak, itu pasti ada sesuatu lebihnya di situ gitu. Jadi ikut aja terus gitu sampai tangan kita, imajinasi kita terlatih dan terbiasa. Cepet gitu. Awal-awal saya lambat banget dan selalu mepetas. Tim mepetas itu saya dan selalu keplek sama dengan ininya teis itu sama. Pokoknya saya bisa dulu, saya tahu tekniknya, saya tahu ilmunya gitu. Nggak puas ikut lagi, sampai saya pernah dapat
hadiah kelas gratis dari TAIS untuk digital painting, untuk ABCD, untuk ABCD Pro. Terus ABCD ulang tahun saya juga waktu itu ikut lombanya dapat gratis. Itu semua ya berkat ilmunya TAIS juga gitu. Jadi kita pokoknya mau belajar aja, jangan cepat puas diri gitu aja sih. Itu Maaf ya ya, Teh, Barisa. Jadi kepotong. justru ketika di kantor diminta untuk tadi membuat desain itu kita harus bersyukur gitu. Jadi walaupun mungkin sekarang kata Barisa, mungkin Barisa, kok nggak ada tambahan honor lah atau gimana gitu ya. Nggak usah mikir kayak Gitu. gitu. Nggak usah hitung itu. Mungkin kita Iya, rezeki kita ya dari gaji dari itu aja udah Iya. dapat. Ya, saya pun di kantor tuh juga tidak ada istilah bayaran khusus gitu. Tapi kadang misalnya saya dikasih jadi pas awal itu kita jangan perhitungkan nilainya dulu atau bayarannya dulu, tapi yakinlah ketika orang tahu kualitas kita dan memang sudah saatnya mungkin kita dibayar, kita akan dibayar lebih gitu. Jadi teruslah Itu bonus, berkarya itu gitu. hanya Itu bonus ya. aja, iya. Bonus aja. Saya tuh juga di kantor itu ya saya bukan bagian itu, tapi akhirnya pimpinan saya meminta saya untuk bagian itu gitu. Tapi ya saya senang aja, justru saya tadi itu punya alasan untuk terus membuat desain kan. Kontennya sudah ada, tinggal bagaimana kita terus berkreasi dan itu menjadi tantangan buat kita untuk mengeksplor lebih banyak elemen-elemen di Canva gitu ya. Kadang saya juga dalam membuat desain itu dapat ide tuh ketika dapat tugas dari pimpinan gitu ya, ketika membuat desain apa gitu. Itu akhirnya munculnya dari situ gitu. Ketika kita mengeksplor gitu, misalnya ya saya pun tetap masih dikoreksi juga oleh pimpinan saya ketika misalnya desain saya ada yang kurang pas ya dikoreksi oleh pimpinan saya juga gitu. Seperti itu. Jadi tidak menjadi ya jangan menolak gitu ya, jangan menolak kalau kita diminta membuat sesuatu, justru itu harus menjadi tadi nilai lebih kita, ya nilai lebih kita sebagai pegawai di situ yang punya skill yang berbeda dengan teman kita yang lain. Gitu Mbak Risa. Banyak manfaatnya kok kalau itu bisa banyak buat manfaatnya. PPT, kalau bisa buat PPT itu bahan tayang kalau presentasi, bahan presentasi. Flyer Zoom, flyer apa aja itu dari Canva, semuanya dari Canva. Saya belajar dari TAIS itu kayak gitu. Awalnya memang bahasanya nanak nunuk gitu, pelan-pelan nata satu-satu gitu. Ketiplek saya nyontek banget apa yang diberitahu TAIS. Nggak peduli itu dapat, yang penting bisa selesai aja udah alhamdulillah gitu. Pokoknya waktu awal-awal ikut gitu. Sekarang ya alhamdulillah, kadang nggak ngeliat gitu, kayaknya gini kan udah terbiasa, tangan kebiasa, pikiran kita juga dilatih untuk berimajinasi gitu ya, berimajinasi. Terus padu padan warna, color palette itu sama komposisi fontnya itu yang suka bikin kita kejebak ya, pengennya font yang cantik-cantik, padahal ada beberapa materi yang nggak butuh font cantik gitu, tapi font sans serif aja udah cukup, yang penting tegas gitu kan ya. Komposisi kayak gitu-gitu yang masih saya belum bisa gitu, masih kadang suka asal nabah gitu, tetap dikoreksi, nggak masalah, itu salah satu bagian dari pembelajaran juga kan. Terus sih Teh. Dan teman-teman ya, nanti jangan khawatir walaupun ini kelas disebutnya sudah penutupan kelas, tapi kalau teman-teman misalnya membuat desain kemudian butuh koreksi dari saya, jangan sungkan untuk kirim aja ke saya ya, via Telepri atau via Wapri. Kalau memang butuh koreksi silahkan. Jadi di luar kelas ini selesai, silahkan teman-teman masih bebas konsultasi dengan saya. Gitu Mbak Risa ya, dan teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya Mbak Risa membuat konten tadi ya, untuk puskesmas misalnya, atau untuk tadi branding bisnisnya, kemudian merasa misalnya ini udah bagus atau belum gitu ya, atau minta minta pendapatnya lah, kalau misalnya merasa butuh konsultasi dengan saya, silahkan Mbak Risa ya, gitu. Ya. Wah, ada Mbak Dini nih. Iya Mbak Dini. Kasih ya Teh. Sama-sama. Oh iya, Mbak Ewi Senawati ya. Silakan. Ini selanjutnya ada Mbak Dini atau Mbak Lis dulu nih yang mau sharing. Silakan open mic. Open kamera. Mbak Dini. Halo Mbak Dini. Mbak Lis.
Namanya sama dengan saya ya. Sama-sama orang Sunda ketahuan namanya. Ya Teh. Silakan. Iya, Bu Dini. Damang. Alhamdulillah, Bu Dini. Alhamdulillah. Iya, baru Luar ikutan biasa nih, ini mah. baru sempat Ya. ikutan. Iya, terima kasih Bu Dini. Iya. Iya, saya senang banget ya, intinya udah berapa kelas saya ikutin, baru kali ini ikut penutupannya nih, baru sempet ya. Iya. Yang pasti saya bersyukur bisa ikutan Canva ya, seneng ngulik-ngulik ya, dan ternyata apa sih banyak manfaatnya, betul tadi tuh ya, udah banyak yang menyampaikan, saya juga sangat terbantu ya, sehingga ketika ada tugas-tugas bikin materi PPT gitu bisa pakai ya lebih ini ya, apa, lebih kreatif lah gitu ya, artinya dengan Canva beda dengan yang lama ya, PowerPoint gitu ya. Poin ya. Sehingga berbeda dengan apa namanya, buatan teman-teman yang lain. Kadang-kadang juga teman-teman jadi akhirnya beda ya, Bu Dini bagus katanya seperti itu ya, alhamdulillah ya. Makasih banyak ya ilmunya, yang pasti memang mungkin masih perlu betul tadi ya, ngelatih jari, kemudian melatih kreativitas, imajinasi segala macam, itu yang mungkin masih perlu harus saya apa namanya, gali lagi gitu ya, supaya lebih lebih kreatif lah gitu ya, lebih banyak menghasilkan Canva yang bagus-bagus. Terus kemudian juga baru tahu tadi tuh ya, ternyata bagaimana penerapan Canva yang disampaikan gitu selama 10 hari 10 materi kemarin itu ya, sebetulnya selama ini belum terlalu saya pakai Teh ya, untuk apa namanya, konten-konten bisnis saya gitu, untuk konten-konten dagangan saya. Jadi memang oh iya, ternyata dapat masukan juga gitu ya, oh ternyata ini tuh maksudnya buat ini gitu ya, ternyata ini bisa dipakai buat ini, oh ya seperti itu. Ya jazakillah ya, mudah-mudahan apa namanya, semakin kedepannya semakin bisa lebih baik, lebih bagus, dan bisa ya, utamanya sih bukan utama, artinya kalau saya berpikir selama ini apapun termasuk bisnis ya, bisnis itu kita jadikan itu sebagai proses ya, proses belajar ya, masalah kemudian kita menghasilkan atau tidak itu adalah bonusnya gitu. Makanya di Canva juga ya udah mengalir aja, saya suka, saya senang, saya ikuti kelas-kelasnya, terus kemudian ternyata itu ya awal-awal belum menghasilkan ya, cuman banyak yang minta bantuan ya, Teh tolong bikinin ini nih, mau bikin flyer ini dokter gigi, adik saya kan dokter gigi, ya udah saya bikinin, ya mana apa aja yang mau saya masukin, ya udah dibikinin. Jadi untuk awal-awal ya udah kita anggap itu sebagai ladang latihan gitu. Jadi nggak berpikir uang dulu dibayar. gitu. Ya, nggak berpikir dibayar dulu gitu. Oke, saya bikinkan. Nah, baru ya alhamdulillah pada akhirnya ya itu tadi ya, rezeki mah dari Allah. Ya baru akhirnya lama-lama ada yang nyelek juga gitu ya. Oh, tadi ini bisa Canva ya, alhamdulillah bisa. Baru kemudian akhirnya boleh deh saya order gitu ya, alhamdulillah. Ya kecil-kecilan, sedikit demi sedikit gitu ya, minimal yaitu tadi orang tahu branding kita bahwa kita bisa Canva gitu ya. Apa dari situ juga udah satu nilai plus ya. Betul, bahkan kata ibu-ibu di grup saya, di grup komunitas saya, kalau udah urusan ya siapa nih yang jagoin itu Bu Dini gitu. Yang jago Canva gitu. Ya, dan apa untuk kalangan yang mamah-mamah muda mungkin juga suatu hal yang aneh ya gitu, artinya masih banyak juga kan ternyata memang yang usia-usia kita yang kemudian tidak ngerti apa sih bikin-bikin begitu gitu kan, mungkin juga tidak terlalu suka atau mungkin ya masih banyak urusan yang lain lah gitu ibaratnya gitu. Betul. Ya tapi kalau kita karena memang kita butuh ya untuk jalur bisnis online kan memang butuh bikin-bikin seperti ini. Ya karena memang kita butuh, kita juga suka ya akhirnya kita menggeluti ini gitu kan. Jadi ya alhamdulillah ketika kemudian itu diterima dan banyak yang suka ya kita bersyukur. Bahkan terakhir tuh ya kemarin ya Teh Ois ya,
tiba-tiba itu lama gitu kan. Padahal kita kenalan juga udah lama ya, tapi ya itulah rezeki ya. Baru akhirnya di bulan apa tuh waktu itu ya, saya dicolek sama teman Facebook itu juga ya, dicolek kata dia, kayaknya yang sering nampilin Canva Bu Dini ya katanya. Oh iya, boleh nggak katanya saya berguru, kenal sama gurunya. Oh iya boleh. Alhamdulillah ternyata satu Bulan kompi ya Januari dibawa. ya kemarin, iya. Iya, iya. Ternyata Masya Allah ya, grup arisan perusahaan ini mah bukan ecek-ecek ya, bukan grup arisan emak-emak biasa gitu ya. Masya Allah gitu kan. Ya itu di luar dugaan gitu ya. Artinya ya ternyata betul kata Teh Eis ya, insya Allah semuanya juga nantinya pada akhirnya akan menghasilkan. Artinya ketika memang orang tahu kita branding diri tentang itu, insya Allah lama-lama ada yang nyari gitu ya. Nanti suatu saat juga akan ada yang cari seperti itu. Dan rezeki pun akan mengalir. Mengikuti, ya. Ya, akan mengikuti seperti itu. Jadi ya kalau ada yang minta tolong ya udah Bismillah aja, rezeki mah nanti dari mana gitu aja. Iya. Seperti itu. Itu mungkin guys. Iya, sama-sama Bu Dini. Masya Allah, saya tuh gak nyangka ternyata usia-usia yang tidak muda lagi seperti Bu Dini, Bu Dia gitu ya, bisa ikuti kelas desain tuh luar biasa sekali. Alhamdulillah. Gitu. Bu Dini berapa usianya? Berapa ya? Udah banyak. Semangatnya selalu muda, Wah ya. Yang penting selalu muda jiwanya. 2 tahun lagi 50. Pensiun. Oh iya. Jelita. Saya tahun depan Bu Dini pensiun. Tahun depan pensiun. Ya, berarti berapa tuh? 50, sekarang 57, tahun depan 58. Masya Allah, Bu Dia luar biasa. Jadi pantang menyerah ya Bu ya, bener. Ya dunia desain itu sesuatu yang baru banget gitu buat saya. Saya baru kenal tahun 2001 sama Thais itu. Januari bulan 7 ya Teh ya, ABCD 11 itu. Itu benar-benar blank, saya nggak pernah main apa-apa di HP. Ngotak-ngatik HP juga saya nggak pernah, saya tahunya cuma WA, SMS gitu aja sama telepon. Desain pakai jari tangan itu, aduh, geser aja susahnya setengah mati gitu. Tapi saya penasaran setelah ikut yang batch 1 kok jadi nagih gitu ya, ikut lagi ya sampai saat ini. Dan kalau sekarang ikut bukan karena pengen menunjukkan sok pintar, tapi ngelatih tangan, kecepatan, dari imajinasi segala macam gitu aja sih. Karena kalau nggak ikut kelas itu nggak enak gitu, nggak ada yang ngoreksi, nggak ada yang ngebetulin kesalahannya kita di mana gitu. Iya. Jadi pengen ikut kelas gitu, jadi terus gitu aja. Jadi sampai Thais ngajak jadi PJ itu saya bisa gitu kan. Aja masih banyak belajar dari Thais gitu aja sih saya, Mbak. Iya, luar biasa ya. Jadi pernah dulu ada yang lebih dari Bu Dia usianya di kelas ABCD. Ada yang sampai 64 kalau nggak salah. Bu siapa dulu udah lama. Masya Allah. Ya, bahkan dulu ada lagi yang sudah punya cicit. Dulu pensiunan guru bahasa Inggris. Dan kalau nggak salah saya terakhir memang sudah dapat kabar beliau sudah meninggal ya di tahun kemarin apa tahun sebelumnya. Saya sempat kontak ke beliau, yang bales mungkin anaknya apa siapa gitu ya, nomor WA-nya tersebut. Itu juga berkali-kali seperti Bu Dia ikut kelas ABCD. Jadi dan tahu betul prosesnya luar biasa sekali. Saya dulu merasa ya terharu juga gitu ya melihat semangatnya dan luar biasa gitu. Dan memang sosok-sosok guru itu yang memang ternyata memang sampai ketika sakit pun dia tetap ikut gitu ya, ikut praktek katanya, ikut kelas katanya untuk melatih gitu ya, untuk melatih beliau mungkin agar tidak ya tadi itu betul seperti itu. Jadi dia ikuti terus dari nol banget, dia ikutin persis seperti yang saya ajarkan tadi itu. Tahapan-tahapannya sampai ya berkali-kali dia ikut seperti Bu Dia gitu, sampai saya lihat di Facebooknya pun itu sebenarnya dalam kondisi beliau tidak sedang sehat gitu ya, maksudnya sering kontrol ke rumah sakit gitu ya, tapi tetap mengikuti gitu ya. Bahkan ini juga ada saya seniornya Bu Dia mungkin ya, ibunya siapa sih
sekarang udah agak ikut lagi, itu juga sama, kayaknya usianya juga dia udah di atasnya Budia. Dulu yang ikut itu anaknya, terus akhirnya dia karena anaknya ikut berkali-kali, akhirnya ya udah daftarin mama katanya gini. Ikut ya, karena ternyata dulu ibunya itu suka melukis ya, suka melukis. Udah lama setelah Belajar pensiun siapa beliau ya? tidak udah lama gak melukis itu, kemudian dia menemukan tadi aplikasi Canva, akhirnya bisa membuat desain di situ, buat ya seperti Bu dia akhirnya jadi jatuh cintanya di digital painting Iya. gitu ya, digital painting. Desain-desainnya, karena memang dia punya basic tadi itu, mungkin nilai seninya memang sudah ada ya, kemampuan seninya sudah ada, kemudian bertemu dengan aplikasi Canva yang juga di situ sebenarnya elemennya sudah ada, tinggal bagaimana memadukannya gitu ya, tinggal menyusun seperti itu. Nah itulah, jadi memang Canva ini dari anak TK sampai lansia bisa dimanfaatkan gitu ya, Teh ya, suka ya. Kita udah suka melakukan apa juga enak, nyaman gitu. Nggak berat. Iya. Saya kalau lagi rapat bete gitu, apa pelatihan gitu, itu ngebuka Canva, kita ngedesain digital painting. Biasa ini sampai kadang suka dicolek temen, Bu, tutup itu dulu, jangan buka yang lain. Tapi jadi, pas selesai desain juga jadi gitu. Iya. Iya, kalau udah biasa tuh kayak gitu. Saya kadang mau buat desain itu juga kadang di sela-sela kayak gitu, jam istirahat. Kalau misalnya pas jam pulang gitu ya, saya nunggu dijemput oleh suami gitu. Saya buat desain jadi itu satu tipografi gitu. Kayak gitu. Jadi iya, jadi pas slow itu mainannya itu gitu, buka Canva gitu pas nunggu sesuatu itu buat desain gitu. Kayak nemu game baru. Daripada game yang nggak ada manfaatnya, kalau ini kan gamenya Canva ada manfaatnya. Iya betul. Aduh, ini si kecil nih udah mulai ganggu nih. Iya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Mbak Lis tadi mau menyampaikan nggak, Mbak? Mau open mic? Iya, bentar. Ya, baik teman-teman, kalau mungkin tidak ada lagi yang mau sharing, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya, kita bisa ngobrol banyak di sini. Mbak Septiani Savitri, Mbak Budini, Budia, Mbak Risa, Mbak Asriani, Mbak Geta, Mbak Tri Utami, ya, Mbak Alis Ernawati, ya, terima kasih sekali lagi. Senang sekali hari ini saya bisa bertatap muka dengan teman-teman semua. Ya, semoga ada manfaatnya, dan sekali lagi saya sampaikan teman-teman boleh konsultasi dengan saya kapanpun ya di luar kelas ini ya. Tidak ada batasan waktunya, boleh wapri saya, boleh telepri saya ya. Silahkan kalau memang mungkin masih membutuhkan tadi koreksi gitu ya, atau konsultasi misalnya tentang konten, ataukah misalnya ide desain juga boleh ya. Silahkan konsultasi dengan saya kapanpun. Oke, mungkin untuk penutupan kelas kali ini saya cukupkan sekian. Nanti untuk informasi peserta terbaik saya akan informasikan di Telegram saja. Ya, ini kebetulan yang hadir hanya Budia, PJ-nya Teririn sama Mbak Yusi dan Mbak Vivi mungkin ada halangan sehingga tidak bisa hadir di sini. Nanti saya informasikan di Telegram saja ya untuk informasi peserta terbaik. Ya, sekian dari saya. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Mbak Vivi, Mbak Septiani, Budini. Terima kasih, Teh.